Hai, namaku Misty, dan aku melepaskan impianku waktu aku mutusin orang paling kaya di kotaku. Jadi, sejak kecil, aku itu miskin banget. Waktu aku umur 10, ibuku didiagnosa sebuah penyakit yang bikin ibu nggak bisa kerja. Ibu selalu capek dan suka pingsan kalau ibu berdiri terlalu cepat. Jadi, ibu menghabiskan hari-harinya nonton TV di sofa. Dan itu artinya kulkas kita selalu kosong. Aku mulai memotong rumput dan menyelesaikan kerjaan tetanggaku supaya dapat uang. Dan walaupun dapatnya nggak banyak, tapi itu cukup untuk hidup. Waktu aku masuk SMA, aku ambil 2 kerjaan part-time. Aku nggak punya waktu untuk diriku sendiri. Tapi aku tahu aku butuh kerja untuk menghidupi ibu dan adikku, Rose. Karena aku menghabiskan waktuku untuk kerja, aku nggak punya banyak teman. Aku nggak punya waktu untuk ketemu siapapun. Aku bangun jam 5 pagi, bagi-bagi koran, pergi ke sekolah jam 8, pulang jam 3, lalu kerja di kedai kopi sampai jam 8 malam. Kapan aku bisa main sama orang? Aku pikir aku nggak butuh siapapun. Lalu aku ketemu Riley. Riley mulai datang ke kedai kopiku setiap malam. Dia selalu masukin uang ke dalam toples tip. Aku pikir dia lucu, dan menurut rekan kerjaku, dia mikir aku juga lucu. Umur dia 17 tahun, kayak aku. Aku suka nangkap dia ngelihatin aku, jadi aku mulai merasa agak berani. Aku tulis nomorku di kopi dia, dan aku kasih ke dia. Malam itu dia chat aku, dan semua berjalan lancar. Setiap hari waktu kerja dia suka duduk dan ngobrol sama aku. Lalu dia chat aku untuk pastiin aku pulang dengan aman. Untuk pertama kali, aku merasa kayak remaja beneran. Dalam beberapa minggu, aku duduk sama dia di mobil jelekku habis kerja. Ciuman. Bahkan, sempat ada pejalan kaki yang ngelaporin kita ke polisi. Kami mulai pacaran beneran. Kita beda sekolah, tapi aku nggak apa-apa. Itu artinya aku harus memanfaatkan waktu kita bersama dengan baik. Awalnya semua berjalan baik. Tapi aku mulai sadar sesuatu yang nggak aku suka dari dia. Setiap aku harus kerja di akhir pekan, dia mengeluh. Dia terus-terusan membujukku untuk izin sakit, dan waktu aku jelasin kalau aku butuh uangnya, dia malah kesal. Dia kayak nggak ngerti kalau hidupku bergantung pada aku untuk mencari uang. Waktu kami tiduran di mobilku dan ngobrol tentang masa depan, aku suka cerita tentang mimpiku jadi dokter hewan, dan dia nggak pernah bilang apa-apa. Dia nggak punya mimpi. Dia bilang dia nggak tahu apakah dia mau kerja. Dan aku nggak ngerti, kok bisa gitu? Jujur, aku kecewa dia nggak punya semangat. Dia mau ngapain dalam hidupnya? Kenapa dia nggak terbuka? Emang dia nggak mau punya masa depan denganku? Masalah mulai jadi makin parah. Dia mengeluh karena aku nggak seru waktu aku ninggalin dia buat kerja. Di hari dimana aku kerja keras, aku tahu dia lagi duduk di rumahnya, main video game, dan makan makanan yang nggak dia perjuangkan. Ditambah lagi, dia nggak pernah bolehin aku datang ke rumahnya. Kalau mau main, kami hampir selalu main di mobilku atau di restoran. Ini mencapai titik di mana kalau aku melihat pecundang. Situasi makin parah waktu ibuku mulai butuh pengobatan mahal. Aku harus ambil shift tambahan dan aku hampir nggak ada waktu ketemu Riley. Dia nggak pengertian sama sekali. Jadi, di hari Jumat sebelum mulai tahun ajaran baru, aku putusin dia. Aku bilang kalau aku merasa kita nggak cocok dan aku nggak punya waktu untuk khawatirin kebahagiaan dia. Aku nggak mikir banyak tentang itu. Sampai hari Senin waktu aku masuk sekolah,
Ada anak baru yang datang dengan mobil merah yang mahalnya gila-gilaan. Semua anak kagum padanya. Mau nggak mau, aku membayangkan seperti apa hidupku kalau aku punya uang sebanyak itu. Anak kaya apa yang punya orang tua sekaya itu sampai beliin dia mobil itu? Waktu pintunya terbuka, aku dapat jawabanku. Riley. Dia mengedip ke arahku waktu keluar dari mobil. Di saat kantong mataku hitam dan aku memakai kaos yang sama 5 hari berturut-turut, Riley memakai kalung emas dan pakaian bermerek. Apa-apaan? Dia dapat uang dari mana? Aku nggak perlu lama bertanya-tanya. Riley mendatangiku di lokerku dan bertanya apa aku udah kangen sama dia. Aku kesal dan bertanya apa dia habis nyuri bank. Dia bilang keluarga dia memang selalu kaya. Tapi di akhir pekan, bisnis ayahnya dibeli oleh perusahaan besar dan dia jadi miliarder. Aku kesal banget. Aku kerja mati-matian setiap hari, sedangkan dia yang punya uang. Aku membanting lokerku dan berusaha pergi. Riley menyudutkan aku dan bilang kalau aku beruntung karena dia mau menerimaku dan membantuku. Hal ini membuat aku mual. Tapi waktu aku jalan pergi dan beban kerja berhari-hari mulai membuatku lelah, aku jadi mikir kalau itu ide bagus. Malam itu saat kerja, aku berdiri selagi seorang pelanggan berteriak padaku. Waktu aku ke ruang belakang, aku dapat chat dari ibuku yang bilang kalau adikku harus pakai behel. Dan aku harus ambil shift tambahan untuk bayar itu. Mataku berkaca-kaca, dan saat itulah Riley masuk. Aku tahu aku harus apa. Aku nggak mau, tapi aku bilang Riley kalau aku mau balikan. Dia meloncati counter dan menciumku, tapi aku merasa bersalah. Setelah kerja, dia ajak aku ke restoran mewah. Riley ngomong terus-terusan tentang liburan yang dia rencanakan, mobil yang mau dia beli, baju yang mau dia beliin buatku, tapi itu nggak bikin aku senang. Aku nggak ngerti gimana dia bisa merasa nyaman memakai uang yang bukan miliknya. Tapi harus aku akui, beberapa minggu ke depan, aku merasa diurusin banget. Setiap hari, Riley kasih aku jam tangan, mainan, dan baju mewah. Tepat setelah dia kasih ke aku jual semua dan uangnya aku pakai buat bayar hutang dan bayar behel adikku. Kadang Riley berlaku seperti dia yang dulu dan aku mulai mikir, mungkin aku bisa melakukan ini. Bahkan aku mulai menikmatinya. Aku diperlakukan seperti orang kaya. Aku selalu terlihat cantik, aku pergi ke tempat bagus, aku bahkan keluar dari kerjaanku. Tapi ini mulai membebaniku. Suatu hari adikku bilang dia mau cari pacar kaya seperti aku. Ini bikin aku mual. Aku nggak bangga akan apa yang aku lakukan. Aku sadar aku jadi contoh yang buruk baginya. Saat itu juga, aku tahu aku harus putusin Riley dan ambil kerjaan lamaku. Tapi waktu aku pergi ke tokoku untuk ngomong ke bos lamaku, Riley menyergapku. Dia bilang dia punya kejutan untukku. Tiba-tiba, aku sudah berdiri di bandara memegang sebuah tiket ke Paris. Paris adalah impianku selama bertahun-tahun. Apa aku bisa melepaskan ini? Aku tarik nafas panjang dan naik pesawat. Aku senang banget sampai hampir lupa kalau aku mau putus sama dia. Aku bisa membayangkan diriku di Menara Eiffel. Tapi di first class, pramugarinya menawarkan kami minum. Dengan sopan aku minta untukku. Tapi waktu pramugarinya bilang ke Riley kalau dia nggak punya soda yang Riley pingin, Riley ngamuk. Dia bilang dia bakal hubungin manajernya dan bikin si pramugari dipecat. Waktu aku jelasin ke Riley kalau kerjaan ini adalah cara agar dia bisa hidup, Riley tertawa dan bilang, bukan salah aku dia miskin. Di saat itu, aku merasa malu luar biasa. Aku berdiri dari kursiku, aku bilang ke Riley kalau aku nggak bisa pacaran sama orang kayak dia. Dan aku jalan melewati lorong untuk keluar dari pesawat. Dia teriak di belakangku, bilang kalau aku bakal jadi miskin sepanjang hidupku. Dan di tengah jalan, aku tersenyum. Aku mungkin kesulitan secara finansial, tapi aku orang baik. Nggak ada uang yang bisa bikin kamu senang sama orang yang nggak cocok sama kamu. Dan itu nggak boleh jadi pendorong untuk sebuah hubungan. Suka cerita tadi?
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.